Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya pada hari ini kami bisa membuat video dakwah singkat ini yang semata-mata hanya untuk mengharap ridho darinya. Dan teman-teman yang menyaksikan video ini yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang tersebut. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah kultum singkat yang bertema menjadi muslim itu adalah ibadah. Kaum muslimin yang berbahagia, kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan nikmat kepada kita berupa hidayah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Karena menjadi seorang muslim hakikatnya adalah syarat mutlak bagi seorang manusia untuk dapat menikmati syurganya. Kita layak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita telah diberikan nikmat berupa hidayah menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin, karena pada hakikatnya menjadi seorang mukmin adalah syarat mutlak seorang manusia dapat menikmati surga Allah Subhanahu wa taala. Orang Yahudi berkata bahwa mereka satu-satunya calon kaum yang akan masuk surga. Kecuali Yahudi tak akan pernah masuk surga. Orang Nasrani pun berkata, mereka mengklaim bahwa mereka satu-satunya yang akan masuk surga, selain mereka akan kandas di neraka. Tapi itu semua hanya klaim tanpa bukti, angan-angan yang tak akan pernah terjadi. Seperti firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 111 yang artinya, mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan pernah masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi dan Nasrani. Yang demikian itu hanyalah angan-angan mereka yang kosong belaka. Maka katakanlah kepada mereka, tunjukkanlah kebenaranmu jika engkau adalah orang yang benar. Quran surat Al-Baqarah ayat 111. Teman-teman seiman dan setakwa, kita layak percaya diri dan kita layak bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita berupa Islam. Kita harus percaya bahwa hanyalah agama Islam yang Allah terima di akhirat nanti. Setahun sebelum Haji Wada, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus para sahabat untuk menyebar ke segala penjuru Makkah untuk menyampaikan pesan annahu la yadkhulul jannata ilal mu'minin, bahwa tidak akan masuk surga kecuali orang yang beriman. Sampai-sampai Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku meneriakkan pesan ini sampai berkali-kali sehingga suaraku menjadi serak. Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis lain dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, beliau berkhutbah pada hari Tasyrik yang menyampaikan, tidak akan pernah masuk surga
kecuali orang-orang yang beriman. Hadis riwayat Muslim. Sahabat seiman dan setakwa, kita harusnya percaya karena Allah pun berkata Islam itu adalah ibadah yang paling utama, ibadah yang paling mutlak agar kita bisa menjamah surganya. Tahu nggak sih teman-teman, dengan kita menjadi Islam, menjadi muslim, menjadi muslimah, kita tuh udah pelan-pelan nabung, sedikit-dikit nyelengin buat di akhirat nanti. Ya kita tuh nyelengin dikit-dikit ya, walaupun cuma sedikit, tapi itu modal utama kita, fondasi utama kita. Karena menjadi Islam itu fondasi, bagaikan fondasi bangunan. Tapi akankah lebih baik jika fondasi tersebut juga diberikan bangunan? Jadi kita tuh gak cuman Islam aja, gak cuman di status gini ditanya, agama kamu apa? Islam. Sholat gak? Enggak. Puasa gak? Enggak. Lah terus gimana Islamnya? Lah kan perlu dipertandatanyakan. Jadinya yang benar tuh kita tuh ya Islam yang lakuin syariat Islam, ngelakuin hal-hal yang diperintahin sama Allah. Jangan dipikir gini, Islam tuh ngekang, Islam tuh banyak peraturan, Islam tuh gini gitu. Jangan cuman mikir yang sekarang, jangan cuma mikir yang sekarang doang. Kita mikirnya ke depan, mikir hal positif yang akan kita dapatkan nantinya. Nah, khususnya juga buat para wanita, buat para teman-teman akhwat kita. Gini ya, dalam Islam itu ada ajaran kan, ada tuntunan biar kita tuh berjilbab secara syar'i. Sampai-sampai Allah pun menerangkan dalam Quran surat Al-Ahzab yang berbunyi, Ya ayuhan nabiyyu qul li aswajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihina min jalabibihin dzalika ayurafna fala yudzain wa kana Allaha ghafurur rahima, yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaknya mereka menulurkan jilbabnya sampai menutupi dada mereka. Yang demikian itu agar mereka mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Lah, sudah jelaskan dari surat di atas, itu tuh nyuruh kita para muslim, muslimah lah, biar berjilbab secara syar'i. Buat apa sih? Ya cuman buat kebaikan kita. Nih, contohnya aja ya, kita tuh di jalan lah, ada 2 orang wanita, 2 orang akhwat. Yang satunya ikut syariat Islam, berjilbab syar'i, pakai jubah. Yang satunya gak nurutin perintah Allah, gak jilbaban, gak berjilbab, baju aja, gak menutup aurat, lewat di tengah jalan. Ada laki-laki, ada kerumpulan laki-laki yang tidak tahu keagamaan. Mereka milih yang mana? Yang mau diganggu? Ya pasti yang gak menutup auratnya. Karena apa? Karena mereka akan enggan mengganggu orang-orang atau muslimah yang menutup auratnya. Lah, itu kan buat kebaikan kita toh. Tuh, udah jelas kalau itu buat kebaikan kita. Masa iya kita juga masih mau ngingkarin apa yang diperintahin sama Allah? Kita tuh kalau Islam beragama tuh yang sekalian lah, gak motong-motong. Allah aja nerangin nih dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu turut jalan syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu yang musuh nyata bagimu. Tuh, jelas banget kalau syaitan itu musuh nyata bagi kita. Lah kalau kita nurutin hawa nafsu, padahal hawa nafsu tuh datangnya dari siapa? Dari syaitan. Nah, kita tuh sekarang teman-teman belajar deh mikir ke depan, belajar buat benahin diri kita. Yang hari ini biar hari ini, yang kemarin biar kemarin. Sekarang kita pikirin biar kita tuh jadi lebih baik lagi ke depannya. Karena kita tuh harusnya tuh tahu aturan mana yang benar, aturan mana enggak. Jangan cuma nurutin hawa nafsu. Allah aja juga bilang lagi nih dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 118 yang artinya, belum tentu yang kamu benci itu buruk bagimu, dan belum tentu pula yang kamu suka itu yang buruk bagimu. Nah, kan udah jelas tuh. Jadi kita para muslim, para teman-teman semua itu
berubahlah pelan-pelan, kita pahamin Islam, kita resapin apa sih Islam itu sebenarnya. Sebenarnya Islam itu indah, Islam itu ibadah kita, Islam itu jati diri kita yang sebenarnya. Dan dalam Quran surat Al-Imran ayat 106, Allah berfirman, dan jangan sekali-kali kamu mati dalam keadaan tak beriman. Nah, Allah itu cuma mau nerangin sama kita, Allah tuh beri pesan sama kita, jangan sampai kita tuh mati dalam keadaan kafir. Karena apa? Karena di akhirat nanti yang akan dihisap itu amal ibadahnya. Amal ibadah menjadi seorang muslim. Semoga Allah Ta'ala memberikan kita hidayah agar kita bisa menjadi muslim, muslimah yang baik, yang selalu bersyukur dan tak pernah kufur atas nikmatnya, yang selalu ikhtiar dan sabar dalam hadapi ujiannya. Di sini saya hanya ingin memberikan sedikit ilmu yang saya ketahui. Di sini saya bukan ingin sok pintar, tapi saya hanya ingin mengajak teman-teman semua untuk bermuhasabah dalam agamanya. Akhir kata dari saya, jika ada kurangnya datangnya dari diri saya pribadi, dan jika ada lebihnya datangnya hanya dari Allah Ta'ala. Akhirul kalam, fastabiqul khairat, undur maqala, wala tangdur maqala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.